Yerusalem sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kembali kami bersyukur dan terima kasih atas segala kasih dan cinta-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini, khususnya kesehatan yang kami miliki. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mohon biarkanlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang membimbing dan menyertai kami sepanjang pertemuan kami pada kesempatan ini, agar kami semakin mengenal Engkau melalui gereja-Mu yang kudus. Kami serahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo orang muda Katolik, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Salam damai sejahtera untuk kita semua, dan selamat bertemu dalam katekese kita kali ini. Tema yang akan kita dalam bersama melalui katekese kita kali ini adalah tentang ciri-ciri gereja Katolik. Mengapa kita memilih tema ini? Bertolak dari minimnya pengetahuan kita tentang ciri-ciri gereja Katolik, maka bersama keempat frater, kali ini kita akan membahas bersama tentang ciri-ciri gereja Katolik itu sendiri. Ciri-ciri gereja Katolik itu sendiri adalah gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang Katolik, dan gereja yang apostolik. Maka marilah kita mengikuti katekese ini dengan penuh hikmat. Kepada frater semuanya, waktu dan kesempatan diberikan. Saudara-saudari yang terkasih, orang muda Katolik yang dikasih dalam Kristus Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan kita bersama-sama akan membahas ciri-ciri gereja, yaitu gereja yang satu. Dikatakan bahwa gereja itu berciri sebagai gereja yang satu, pertama-tama bukan dilihat dari kualitas moralnya, yaitu seperti gereja itu sudah bersatu, atau gereja itu sudah kompak, atau gereja itu sudah rukun. Karena kita lihat sejarah bahwa sebenarnya Kristen itu awal itu adalah satu, tetapi karena adanya masalah maka terpecah belah menjadi Protestan, ada Ortodoks, ada Anglikan, dan banyak agama Kristen lainnya. Jadi dari kesatuan, ciri gereja itu bahwa dikatakan satu itu bukan dilihat dari kualitas moralnya, tetapi pertama-tama dilihat dari
kualitas teologi, yaitu terletak pada asal-usul gereja yang berasal dari kesatuan Allah Tritunggal dan kesetiaan pada penetapan Allah Tritunggal itu. Gereja itu satu karena didirikan dan ditetapkan oleh misteri kasih Trinitas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesatuan yang tak terpisahkan dan kehendak kasih ilahinya yang tunggal inilah yang membuat gereja itu disebut satu. Jadi karena kesatuan Allah, Putra, dan Roh Kudus inilah yang membuat gereja itu menjadi satu. Jadi kita itu mempunyai keyakinan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu. Jadi mereka disebut Tritunggal, tetapi dengan tugas masing-masing. Kesatuan yang dimaksudkan adalah kesatuan dalam kebersamaan. Jadi Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra, dan Kudus adalah satu dalam kebersamaan. Salah satu hal yang kita bisa lihat bahwa Allah Tritunggal itu bersatu dalam kebersamaan, yaitu dalam karya penyelamatan. Di sini nyata bahwa ada kerjasama antara Trinitas itu. Yang pertama, Allah Bapa itu yang merencanakan keselamatan, dan yang mengeksekusi atau menjalankan keselamatan ini adalah Putra. Ya, Allah Bapa mengutus putranya, dan yang menggerakkan umat untuk ambil bagian dalam penyelamatan itu adalah Roh Kudus. Jadi dalam kesatuan itu ada kerjasama, dan mereka bersatu dan kerjasama dengan tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan kita umat yang mereka cintai. Untuk itu kita sebagai umat Allah yang dikasihi, kita juga sadar bahwa kita harus mengikuti dan meneladani sikap Trinitas itu, yaitu kesatuan dalam kebersamaan. Jadi sebagai umat Kristen kita harus bersatu dalam kebersamaan, meskipun kita ini sebagai umat Katolik kita berasal dari berbagai negara, bahasa, suku, bangsa, dan dari kebersamaan dari perbedaan-perbedaan itu membuat kita bersatu, yaitu bahwa kita adalah sama-sama beragama Katolik. Kita sama-sama beragama Katolik, tapi ada sesuatu yang membuat kita bersama disebut dalam kebersamaan. Misalnya salah satu itu liturgi kita, atau misalnya bacaan-bacaan harian atau bacaan-bacaan mingguan itu untuk seluruh dunia, untuk agama Katolik itu sama. Jadi apa yang dirayakan kita rayakan di sini itu sama dengan apa yang dirayakan oleh Paus di Roma. Jadi itu kesatuan dalam kebersamaan. Salah satu contohnya lagi adalah pertemuan OMK seluruh dunia itu pada tahun 2013 di Brasil. Jadi kita semua orang muda Katolik dari seluruh dunia bersatu dan bersama dalam satu pertemuan itu. Untuk itu kita umat Kristen kembali lagi dituntut untuk ikut ambil bagian dalam kesatuan dan kebersamaan yang sempurna dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Kesatuan dalam kebersamaan yang mengungkapkan ciri gereja yang satu itu ada konsekuensinya. Ketika kita mengatakan bahwa kita satu, ada konsekuensinya. Salah satunya adalah sifat kebersamaan para anggota gereja
merupakan unsur hakiki. Jadi ketika kita menyatakan bahwa kita adalah gereja yang satu, maka sifat kebersamaan itu harus menjadi hal dasar dalam gereja kita. Jadi jangan hanya kita mengatakan bahwa kita bersatu, tetapi tidak ada hal yang kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, iman akan menjadi mungkin hanya dalam komunitas. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita satu, kita tidak berjalan sendiri. Jadi dalam kesatuan itu ada kebersamaan. Jadi sesuatu kita harus buat bersama-sama. Iman juga itu hanya mungkin hidup dalam komunitas. Kenapa bisa dikatakan bahwa iman itu hanya bisa hidup dalam komunitas? Karena saya beriman karena ada orang tua. Jadi orang tua saya beriman karena ada misionaris. Jadi saya tidak bisa beriman karena pribadi saya sendiri, karena saya bertemu dengan Yesus. Bukan, tapi karena ada orang tua, dan orang tua itu beriman karena misionaris. Jadi iman saya itu adalah komunitas, maka pentingnya itu persatuan dalam kebersamaan. Yang berikut yaitu dialog, termasuk pelaksanaan esensial dalam gereja. Ketika kita mengatakan bahwa gereja kita itu berciri satu, gereja yang satu, maka dialog itu perlu adanya dalam gereja. Jadi dialog seperti kalau dalam gereja ada pertemuan-pertemuan, ada rapat-rapat. Jadi itu bagian dari kita anggota gereja itu berdialog bersama. Jadi bukan hanya karena kita sebagai orang Katolik saja, kita mengatakan bahwa kita satu, tetapi harus ada sesuatu yang membuat kita itu bersama, seperti salah satunya itu dialog. Ada cita rasa yang sama, jadi kita merasa bahwa kita sama-sama merasa bahwa saya ini adalah orang Katolik. Ketika kita mengatakan bahwa gereja kita itu mempunyai ciri yang sama atau ciri yang satu, berarti kita juga menyetujui bahwa kita mempunyai kesepakatan cita rasa yang sama, yaitu ketika saya mengatakan bahwa saya agama Katolik, maka semua kita mempunyai kesamaan bahwa saya ini adalah agama Katolik. Kita bangga bahwa kita adalah agama Katolik, dan kita mempunyai keyakinan yang sama, yaitu Allah Tritunggal. Gereja yang satu juga disebut satu karena mempunyai pengakuan iman yang sama, yaitu seperti yang saya katakan tadi bahwa kita mempunyai pengakuan iman sama, yaitu kita sama-sama meyakini bahwa Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga mempunyai keyakinan bahwa iman kita itu adalah iman yang diwariskan oleh para rasul dari jemaat pertama. Dan ada hal-hal yang menyatukan kita, seperti dalam perayaan-perayaan ibadat bersama dan sakramen-sakramen. Dari ketujuh sakramen itu adalah sakramen yang dilaksanakan oleh gereja Katolik di seluruh dunia. Dari apa yang kita buat di sini itu sama dengan apa yang dibuat di Roma sana. Jadi seperti liturgi kita, liturgi harian itu salah satu hal yang menyatukan kita, sama, bahwa seluruh gereja kita itu satu, yaitu salah satunya liturgi kita itu. Sebagai umat Kristen yang dikasih oleh Allah Tritunggal, kita harus bangga menjadi orang Katolik dan mempunyai ciri gereja yang satu. Untuk itu kita dituntut untuk terus bersatu dalam kebersamaan. Terima kasih. Ciri gereja Katolik yang kedua yaitu gereja yang kudus. Kata kudus atau suci merupakan ungkapan sifat dasar dan mengandung arti khusus bagi Tuhan. Dalam pelaksanaannya,
sikap kudus sebenarnya memiliki arti yang dikhususkan bagi Tuhan. Jadi kekudusan itu menyangkut seluruh bidang keagamaan yang menjadi ruang lingkup kehidupan Tuhan. Pada dasarnya, yang kudus itu adalah Allah, dan gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Untuk itu dapat kita pahami, sesungguhnya kekudusan itu tidak datang dari gereja, melainkan Allah itu sendiri yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Jadi kekudusan ini pada dasarnya tidak diartikan secara moral, tetapi secara teologial. Jadi kekudusan ini pada dasarnya tidak diartikan secara moral, tetapi secara teologial, yaitu menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Kategori kudus bukan soal baik buruknya tingkah laku kita, melainkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Tetapi jangan diartikan bahwa kehidupan yang sesuai dengan kaidah moral itu tidak penting dalam hidup kita. Dalam gereja Katolik, meyakini diri kudus bukan karena setiap anggotanya kudus, tetapi semua itu dikarenakan oleh panggilan Tuhan. Kita dapat lihat dalam Injil Matius bab 5 ayat 48, "Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapakmu di surga sempurna adanya." Kemudian kita lihat juga di Lumen Gentium 26, diharapkan dari diri seseorang yang telah terpanggil kepada kekudusan seperti itu juga menanggapinya dalam kehidupannya sehari-hari yang sesuai dengan kaidah-kaidah moral. Maka tata mengenai kehidupan moral itu sangat penting. Kekudusan bukan soal bentuk kehidupan seperti menjadi imam, suster, bruder, melainkan sikap yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bukan bentuk kehidupannya, melainkan sikap yang keluar dari diri kita. Kekudusan itu terungkap dari berbagai macam cara dalam diri setiap orang. Artinya gereja bukanlah suatu sikap yang seragam dengan maksud setiap orang dengan talenta masing-masing ikut ambil bagian dalam kekudusan gereja yang harus diperjuangkan dan dipertahankan terus-menerus. Singkat kata, dapat kita pahami bahwa gereja yang kudus itu dapat kita lihat. Pertama, sumber dari mana ia berasal, dan yang kedua, tujuan kemana ia diarahkan. Ketiga, unsur-unsur yang ilahi yang ada di dalamnya. Apa maksud dari semua itu? Pada bagian pertama, artinya gereja didirikan oleh Kristus. Gereja menerima kekudusan dan Kristus dengan kekuatan doanya. Kemudian pada bagian kedua, gereja bertujuan untuk memuliakan Allah dan menyelamatkan umat manusia, sehingga jiwa gereja itu kudus, sebab jiwa gereja itu ialah Roh Kudus sendiri. Kemudian unsur-unsur ilahi yang autentik yang berada dalam gereja adalah kudus. Misalnya terdapat pada sakramen-sakramen dan ajaran-ajaran. Inilah beberapa unsur mengapa gereja itu disebut gereja yang kudus. Untuk itu saya menarik kesimpulan bahwa kekudusan itu ialah Tuhan yang hadir dalam gereja itu sendiri, yang mana ia menjadi sumber kekuatan dan mencurahkan berlimpah berkat kekudusannya melalui sakramen-sakramen yang kita dapatkan melalui gereja. Sekian penjelasan mengenai gereja yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus,
Ciri gereja yang ketiga adalah gereja yang berciri Katolik. Kata Katolik berarti umum atau universal. Istilah ini muncul pada awal abad kedua Masehi. Istilah ini muncul dalam tulisan Santo Agustinus. Bunyi dari tulisan Santo Agustinus adalah, di mana ada Kristus, di situ ada gereja Katolik. Pemahaman mengenai istilah ini berarti ciri gereja yang Katolik adalah gereja yang seutuhnya menerima rahmat dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus hadir di segala tempat. Artinya bahwa kehadiran Yesus Kristus tidak terbatas pada tempat atau daerah tertentu. Contohnya, kita merayakan Ekaristi di tempat ini. Pada waktu yang bersamaan, gereja Katolik di tempat yang lain juga merayakan Ekaristi yang sama. Gereja Katolik juga hadir atau tampak dalam dua hal, yakni yang pertama, melalui rahmat dan keselamatan yang datang dari Yesus Kristus. Yang kedua, melalui ajaran-ajaran gereja yang terbuka untuk umum. Artinya bahwa siapa saja boleh menerima ajaran-ajaran dalam tradisi gereja ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang termasuk dalam persekutuan gereja Katolik itu? Sebenarnya, yang termasuk dalam persekutuan gereja Katolik itu adalah mereka yang menerima Roh Kristus, yang juga dalam pengakuan imannya mengakui Yesus Kristus itu sendiri. Kita dapat melihatnya melalui kredo, penerimaan sakramen-sakramen, dan juga melalui struktur hierarki gereja, yakni paus, uskup, dan juga imam. Jadi, gereja kita tidak hanya menerima rahmat keselamatan itu, tetapi melalui gereja kita juga menjiwai Yesus Kristus dalam keseharian hidup kita. Sekian penjelasan saya mengenai ciri gereja yang Katolik. Saudara-saudari, orang muda Katolik yang dikasihi Yesus Kristus, ciri gereja yang keempat ialah gereja yang apostolik. Pertanyaannya ialah, mengapa gereja ini bersifat atau berciri apostolik? Maka yang harus kita ketahui pertama-tama ialah, apa itu apostolik? Kata apostolik berasal dari kata Yunani yaitu apostolos, yang memiliki arti utusan atau yang diutus. Jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata apostolos ini berarti rasul. Maka gereja berciri apostolik itu berarti gereja yang rasuli, gereja yang setia pada tradisi para rasul, gereja yang didirikan di atas dasar para rasul. Dalam kitab suci sendiri menunjukkan dasar gereja itu sendiri, yaitu para rasul. Hal ini kita bisa lihat pada Perjanjian Baru, yaitu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai dengan 20.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam hal ini berarti bahwa gereja itu adalah atau didirikan di atas dasar para rasul. Ada dua alasan yang bisa menjadi pemahaman kita bersama. Maka ada dua alasan mengapa gereja ini berciri apostolik. Yang pertama ialah dasarnya, dasar dari para rasul, yaitu ajaran para rasul. Kita menerima ajaran Yesus Kristus melalui ajaran para rasul. Mengapa? Karena mereka lah saksi utama dari Tuhan Yesus Kristus. Hal ini bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 16. Saya bacakan ayat 10 bab 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Dari perikop ini berarti bahwa Yesus telah memberi kuasa kepada para rasul untuk menjadi pokok dari gereja, atau pokok ajaran dari gereja. Dengan demikian, yang menjadi dasar atau sejarah gereja ini ialah dasar dari para rasul. Alasan yang kedua ialah strukturnya. Dari para rasul meneruskan 3 peran misi Yesus Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Kita ketahui bersama bahwa peran dari nabi ialah mengajarkan. Peran dari imam itu menguduskan, dan peran dari raja ialah membimbing dan memimpin. Yang menjadi atau ajaran dasar dan juga strukturnya ini diwariskan kepada siapa? Ialah kepada pengganti-pengganti para rasul, yakni para paus, para uskup, dan juga para imam. Merekalah yang menjadi pengganti-pengganti para rasul. Oleh karena itu, saudara-saudari orang muda Katolik yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pengganti-pengganti para rasul, paus, para uskup, dan para imam, kita dibantu lebih mengenal dan memahami Yesus Kristus, dan kita juga dibantu untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini katekese kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang telah kita lihat dan telah kita dalami bersama dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan iman kita. Dan semoga dengan katekese ini kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin mengenal gerejanya, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Marilah kita menutupi pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui pertemuan kami pada kesempatan ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarkanlah tangan dan kasih-Mu tetap membimbing dan menyertai kami sepanjang peristiwa hidup kami di hari-hari selanjutnya. Dikau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.